Indonesia punya fenomena ekonomi yang berbeda. Mungkin belum pernah diteliti dan dielaborasi benar-benar oleh para ekonom dunia, tetapi sebenarnya stabilnya Indonesia itu karena rakyatnya begitu mandiri dan sangat menolong pemerintahnya. Untung pemerintah Indonesia itu punya rakyat seperti ini gitu. Kalau enggak, hancur mereka. Kita ini bukan hanya sangat menolong, tapi juga sangat murah hati dan sangat pemaaf gitu. Dan jalan sendiri. Saya datang ke kabupaten-kabupaten, kota madya hampir di seluruh Indonesia, dan saya selalu menyarankan kalian ini tanah-tanah pendidikan yang bisa mandiri masing-masing. Tentu saja tetap ada saling ketergantungan satu sama lain, tetapi sesungguhnya kalau negaranya itu berupa pulau-pulau, mereka sebenarnya sudah berabad-abad terlatih untuk tidak mendunia. Jadi mereka diembargo, tidak apa-apa, sudah diembargo oleh lautan kan gitu. Kan gitu. Kita ini kan sudah diembargo oleh diri kita sendiri kita embargo. Kita juga sudah sering mengembargo diri kita selama Ramadan, tidak makan segala macam. Nanti akan ada banyak gelombang orang bunuh diri, entah di Irlandia, entah di Spanyol, di Portugis dan seterusnya, karena mereka tidak mungkin tahan hidup kayak Anda. Nah, Anda itu tidak makan itu prestasi. Semakin kuat tidak makan, semakin kuat sel-selnya dan semakin teguh jiwanya, kan begitu. Jadi kan bingung ekonom kan, wah ini gak mangan malah api kan. Jadi seandainya pun kelaparan, kita tetap punya metode rohania dan metode. Sabran pernah bercerita mengenai bagaimana ada orang India yang tidak pernah makan, tidak pernah makan, dan sampai disuting oleh CNN atau oleh National Geographic ya, Discovery ya, disuting nanti biar diceritakan Sabran. Nah, Anda kan punya fenomena itu karena Anda anak buahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan bukan orang Arab asli, dia enggak, maksudnya dia jadi ada Ajam, ada Arab, ada Musta'arab gitu. Jadi ada orang Arab, ada orang yang diarabkan karena dia tinggal di daerah-daerah Arab. Termasuk Nabi Ibrahim tidak asli Arab kan gitu. Ini kalau Anda pelajari lagi, nanti Anda siap-siaplah mulai sekarang untuk melihat kenyataan-kenyataan yang akan kita temukan di masa yang akan datang. Kalau dilihat gejala budaya kan Nabi Muhammad kan aneh kalau dia orang Quraisy, aneh kalau dia orang Badui, aneh kalau dia suku-suku Arab. Wong masa ada orang Arab kok sopan, masa ada orang Arab kok ngomongnya lembut, kalau jalan menunduk dan suka bertapa, ini yang paling parah ini. Nggak ada ceritanya, dari dulu nggak pernah ada yang suka bertapa kecuali satu orang ini kayaknya jarang Kebumen ini. Kalau dilihat-lihat, jadi tolong siap-siaplah kalau suatu hari Anda menjumpai itu semua, menjumpai kenyataan-kenyataan itu semua. Nah, di Ma'iyah ini teman-teman sekalian, kita punya kemerdekaan dan keberanian untuk jantan melihat semua proses itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa dimanapun. Kalau saya ke luar negeri sama Kiai Kanjeng, itu kelihatan sekali kok bedanya Kiai Kanjeng sama masyarakat Eropa itu. Hong Kong apa gitu, itu tetap beda. Soalnya apa? Di sana mereka dilindungi tiap hari, Mas. Hukumnya beres, hak-hak sosialnya jelas. Jadi mereka orang yang seperti digendong ibunya terus. Nanti begitu ibunya nggak kuat gendong, udah. Nah, Anda kan ke bayi terus melaku dewi. Bagaimana? Anda harus mengamankan diri Anda sendiri tiap hari, betul enggak? Anda tidak dipikirin oleh siapapun, Anda tidak disayang oleh siapapun, Anda tidak dikasih makan oleh siapapun, Anda mengeluh tidak bisa kepada siapapun, kan begitu? Maka siapakah yang lebih sakti dan tangguh melebihi Anda? Makanya jangan ingin merebut apa-apa, biarkan terus seperti ini supaya lebih tangguh. Lu tangguh. Saya membayangkan, makanya nanti dibilang ini nanti sebentar lagi kalau tidak kuat dengan ekonomi yang jebol, nanti Pakistan siap ngerudal
nuklir ke India, Israel siap segera kirim nuklir ke Iran, Korea Utara siap kirim nuklir ke Korea Selatan, gitu loh. Kita nggak pakai nuklir, hari ini nuklir. Oh gini hutan saya nyingkir ya. Ayo nuklir ya, ayo. Perkara nggak terjadi ya nggak masalah juga. Kalau kita ternyata bisa nyingkirin hujan, alhamdulillah. Nggak bisa ya nggak apa-apa. Kita tuh kan hebatnya di situ. Sukses ya oke, nggak sukses ya harap apa ya harap apa gitu. Kan enak kita kan, gitu kan. Enak kita itu, pokoknya enggak tergantung apa-apa gitu loh. Sukses ya ayo, enggak ya enggak apa-apa. Oh enggak aja kok, gitu aja kok repot. Kan sudah diajari oleh Gus Dur. Jadi insya Allah manusia Indonesia, orang Indonesia tidak akan mengalami krisis seperti mereka. Minimum secara kejiwaan itu Anda jauh lebih kuat. Kan saya tanya sama Mas Yan, sampai ini hidup di Indonesia sudah 14 tahun, kok kerasan-kerasannya di sini gitu kan. Loh, Anda orang Inggris, orang London, tapi kok mau-maunya hidup di sini? Dia bilang, saya lebih aman di sini, kata Mas Yan. Saya lebih aman daripada di London Selatan. Saya lebih aman di sini. Saya pulang jam 2 malam sendirian, itu tidak akan dirampok orang di Indonesia. Sebab di Indonesia ngerampok itu bukan masalah psikologis. Kalau di Inggris orang bunuh orang itu biasanya masalah psikologis, entah karena ingin eksis, ingin apa sekali. Di sini kan enggak. Arab ngerampok kok sing teko kok masian. Ora sido. Wong seneng kok karo wong kulit putih bangga kok. Malah mau difoto kan gitu. Malah minta foto bareng orang Indonesia. Karena orang Indonesia kalau ngerampok ya, itu tenang-tenang aja. Ya biasa-biasa aja. Makanya orang Indonesia itu bisa habis nyuri banyak sekali terus besok pagi umroh itu bisa. Jadi dari neraka ke surga, dari surga ke neraka itu cuma set dengan mudah. Itu saking tangguhnya bangsa kita ini. Top tenang. Jadi nggak mungkin hancur ini. Anda hanya bisa hancur kalau ada pencairan kutub selatan. Anda hanya bisa hancur kalau anak Krakatau meletus, kan gitu. Anda hanya bisa hancur kalau Merapi meledak beneran. Tapi kalau sekedar krisis ekonomi, wis biasa ya. Salah ya gak mangan ya lah. Wong kok nek engko sepatu iso dicecek. Sepatu ya enak lah. Wong sudah terbukti mangan botol lho, ana uang ngemut botol uripe ya ana ya urip. Wong badan kita itu tidak seperti teori kedokteran. Badan kita itu ikut ana inda dzanni abdi bi. Itu rumusnya Allah. Allah saja berlaku seperti dugaan kita, maka badan kita juga punya silah tadi itu untuk berbuat seperti kehendak kita. Seharusnya tidak bisa sampai, bisa sampai. Seharusnya tidak punya duit. Misalnya saya berang, tenang aja, tak beliin mobil, misalnya gitu ya. Tapi saya tidak punya duit. Sampai saatnya dia butuh mobil betul, saya kan bingung, loh. Gimana saya sudah janji, saya bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku di depan anakku. Kalau memang engkau cinta kepadaku dan sebagaimana aku cinta kepadamu, berilah aku fasilitas itu karena aku sudah terlanjur ngomong sama anakku untuk membelikan mobil. Tega engkau ya Allah. Nah iya, akhirnya beli saya. Gitu loh, ini upamanya tadi loh. Loh, kita sama Allah harus dekat dong. Kalau nggak dekat bagaimana? Dan dekat itu apa terus kudu? Ya Allah ya banyak bentuk manusia kok. Manusia kan ada wilayah senengnya, seremnya, bahagianya, dan itu semua milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Apa kalau sama Allah seperti ya Allah? Sungguh. Nah aku di malaikat tak jundu kan. Anda tolong ya, pokoknya Anda hatinya deket dah sama Allah, deket dan guyon, asal jangan ranyak gitu loh. Jangan ranyak, jangan sampai seperti orang Arab yang saya ceritakan di Pekalongan. Itu karena tidak laku-laku dagangannya, anaknya tidak bisa sekolah. Ini hari terakhir, kalau sampai tidak laku lagi besok anaknya tidak bisa sekolah.
Akhirnya sholat duhur, ya Allah, kalau hari ini aku tidak laku daganganku, saya mau jadi pemabuk, saya mau beli togel. Ya Allah, pokoknya sampai tidak laku togel. Belum selesai sholat, pembeli berdatangan, laris. Besoknya anaknya beres sekolahnya. Terus teman-temannya sesama Arab tanya, loh kamu kok tiba-tiba laris? Gini caranya sama Allah. Pokoknya kalau kepepet, pokoknya kalau nggak ngasih, oke loh. Tapi ojo ngono temen kan. Kok mari tahiyatnya assalamualaikum assalamualaikum. Ya ojo ngono, jangan gitu. Ya jangan gitu. Maksud saya tetap dalam sopan santun tapi logis. Seperti saya bilang, ya Allah, jagalah martabatku di depan anakku, boleh nggak ngomong gitu? Oh bener kan? Aku beneran kok punya anak dia, aku didik dia, beneran kok aku cinta sama kamu, aku boleh dong ngomong begitu. Dan saya melihat contoh-contoh para aulia, para sufi ngomong begitu sama Allah. Ya Allah, jangan permalukan aku. Aku sudah telanjur bilang nanti sore tidak hujan, ya Allah. Kalau sampai hujan aku malu, ya Allah. Engkau tega kekasihmu, malu di depan teman-temannya, ya Allah. Jagalah martabatku, tutupilah aibku, boleh toh? Perkara tidak terkabul, ya biasa. Nah, kalau sudah jengkel tinggal niru orang Madura. Madura kan kendel. Kalau saya sampai selamat sampai di bumi ini waktu terjun payung, saya selamat ya Allah, saya ambil PT. Naik lagi pesawatnya. Kalau saya selamat, kambing saya selamat. Naik lagi sapi ya Allah. 3 sapi ya Allah. Akhirnya dia copot, set, payungnya mengembang, turun dengan selamat, payungnya dilepas. Dia bilang sama Allah, ya Allah, meskipun saya tidak sembelih sapi, mau apa kamu? Ayo saja ditiru sama Madura itu. Masa Allah bertengkar soal sapi, ya Allah. Alangkah indahnya hamba dan tuannya, masa akan dikotori oleh pertengkaran mengenai sapi, ya Allah. Kacau, terus orang Madura kacau ya. Sebenarnya tak cerita nong wakah gitu. Oke teman sekali guys, sekarang saya ingin katakan begini. Setiap kami datang ke daerah, apa itu Kendal, apa itu Pekalongan, saya tanya ke tiap daerah ini. Misalnya ke Klaten kemarin, Bapak, upamanya tidak ada Republik Indonesia, itu sampean hitung dengan sawah, dengan aset-aset lokal sampean, itu bisa hidup enggak? Upamanya yang ada di bumi ini cuman petani Klaten tok gitu, itu bisa hidup enggak? Dan rata-rata mereka bisa hidup hanya dengan itu. Artinya seandainya nggak ada Indonesia, mereka bisa hidup. Jadi saya sementara membayangkan act locally, think locally. Meskipun nanti pada akhirnya harus think globally juga. Tapi ini untuk sementara think locally, act locally, karena kamu bisa hidup. Misalnya pasir Merapi, teman-teman sekalian. Merapi tahun 2010 erupsinya itu memberi berkah pasir 60 kali lipat dari 2006. Jadi kalau dulu tingginya pasir dari itu cuman sak tangga gini kira-kira, kemarin ini setinggi pohon kelapa. Dan kita sudah kumpulin 32 lurah, 32 kepala dusun. Kita tanya, upamanya kamu tidak dibantuin siapa-siapa, tidak ada pemerintah, tidak ada NGO, tidak ada siapapun di dunia ini yang bantu kalian, kalian bisa nggak hidup dengan pasir yang sekarang ada? Dan mereka ngitung secara teknis, dan mereka mengatakan dengan pasir ini, pertama kami mampu bikin desa lagi lebih bagus dari desa sebelumnya, dan kami masih punya 80 tahun untuk
untuk proses eksplorasi pasir yang ada. Mereka secara manual masih punya waktu 80 tahun. Andaikan ada konstitusi atau hukum yang mengakui bahwa pasir itu milik penduduk setempat, maka saya bikin gerakan waktu itu pasir untuk rakyat, dan itu gagal. Gagalnya yang pertama karena pasir itu ternyata milik pemerintah dan pengusaha, sehingga tiap hari diambilin. Satu truk gede itu satu desa hanya dapat Rp20.000 atas dasar perda. Dan saya bikin pasir untuk rakyat itu tidak didukung oleh siapapun, tidak juga didukung oleh media massa. Itu teman-teman sekalian. Jadi lebih bagus mana, ada pemerintah apa tidak? Untuk di Merapi tadi, ya, gitu loh. Nah sekarang nomor 2 yang menyebabkan ini gagal, lurah-lurah ini tidak semua konsisten, tidak semua tahan uji. Ada lurah yang gampang diajak kolusi oleh kabupaten. NU Muhammadiyahnya saya kurang tahu, karena NU itu kan sebuah agama yang aslinya Madura. Di Madura itu agamanya NU, minoritasnya Muhammadiyah. Dan jumlah NU di Madura lebih banyak daripada penduduknya. Kenapa? Karena ayam pun di sana NU sendiri. Ini menurut orang Madura sendiri. Nah, jadi sekali lagi, untuk sementara Anda berpikir lokal dulu, survive, kemudian revive dengan diri Anda di lingkaran kecil Anda. Misalnya Occupy, ya, Occupy ini kalau mau ngomong nasional kan juga mustahil, tapi you do it, you just do it, every day you just do it. Itu satu, itu akan membangun harga dirimu dan martabatmu sendiri. Nomor 2, itu akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nomor 3, itu akan menjadi energi ke langit. Maka yang saya lakukan di daerah-daerah itu sederhana, menambah jumlah orang yang percaya kepada dirinya dan masa depannya. Cuman itu dok, ngedein hatinya orang. Nggak bisa kita dihancurkan oleh siapapun, nggak bisa. Yang bisa menghancurkan kita hanya Allah. Dan kita akan lebih tahan dari mereka semua, kecuali ada gempa gede-gedean, kecuali ada tsunami gede-gedean, Anda masih tetap bisa hidup di sini. Dan lebih bagus di embargo. Sana dunia mengembargo Indonesia, nah itu sip. Wis mangan gak mangan ya iku kan. Wis gak iso BlackBerry gak masalah, wis berry-berry aja wis. Itu teman-teman sekalian. Dan saya lihat ada daerah yang kurang mampu, tapi kalau kita ini punya jiwa Commonwealth, punya jiwa tanah perdikan, kita akan bekerja sama dong satu sama lain. Makanya kalau kita kembalikan kepada asal usul Indonesia, mulai sekarang ada sedikit berpikir, 17 Agustus 45 itu sebenarnya hari pendirian Republik Indonesia apa hari perceraian kita semua dari Jepang? Itu hari pegatan ta hari rabi? Ono ta rabi karo pegatan bareng itu? Kan butuh masa ida, wong kafir aja butuh masa ida. Ya toh? Gitu loh. Nah, tolong teman-teman meneliti di antara semua teks yang terjadi pada 17 Agustus dan sekitarnya itu, mana yang menunjukkan ada kalimat bahwa kita mendirikan negara Republik Indonesia. Saya ingin ada teksnya, saya ingin ada faktanya bahwa kita sudah mendirikan Republik Indonesia. Setahu saya itu adalah hari kemerdekaan dari penjajah, belum hari kawin. Maksud saya Indonesia kan Indonesia didirikan 5 pilar. 1 rakyat, 2 tentara rakyat, ya, yang memang berjuang gerilya waktu itu. Nomor 3 kaum intelektual, katakanlah wong-wong pinter lah, yang bikin konstitusi, bikin segala macam. Nomor 4 kekuatan budaya dan keraton-keraton, kesultanan dan kerajaan-kerajaan, termasuk Siliwangi, Sunda Wiwitan dan seterusnya, di mana umat manusia di seluruh dunia dibagi melalui Sundaland. Cuman ada salah sedikit, Sulawesi ada, kalau Kalimantan tidak ada. Kalau Sulawesi ada, lihat kembali petanya. Nanti sama saya ke
hutan Beringgondani untuk melihat. Saya tanya, Sulawesi tetap ada seperti itu dulu. Kalimantan, Jawa yang nggak ada karena menjadi satu dengan Sumatera sampai India gitu. Tapi kalau Sulawesi ya dari dulu kayak gitu itu. Terus ngomong apa tadi? Tidak ada potensi negatif di dunia kecuali manusia salah memanagenya. Tolong saya menjelaskan, tidak ada energi negatif dalam hidup ini. Karena semua masih potensi. Begitu ada di tangan khalifah, dia menjadi energi positif. Ngentut itu energi positif apa negatif? Positif. Positif. Jajal kan gak ngentut sak minggu. Tidak ada. Allah sendiri nyun sawin agak ke Quran dikit. Allah mengatakan di Quran, dia suruh kita ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai pengasuhku Rabbana, tidaklah engkau menciptakan semua ini untuk sia-sia. Loh, kenapa sih Tuhan yang bikin kalimat kok bukan kalimat dia ke kita, tapi kalimat kita ke dia? Kan kalimatnya bukan wahai manusia, aku tidak sia-sia menciptakan semua ini, kan enggak gitu. Kalimatnya adalah kita yang ngomong, Rabbana, wahai Tuhan, tidaklah engkau ciptakan semua ini untuk sia-sia. Karena Tuhan punya strategi dan diplomasi untuk mendorong Anda belajar. Kalau Anda sekarang ngomong, ya Allah tidak sia-sia, maksudmu piye sia-sia? Wong kamu belum tahu buktinya. Kamu studi dulu, kamu belajar dulu, kamu alami dulu bahwa ini tidak sia-sia. Setelah kamu mengalami eksplorasi kekhalifahan dan kamu tahu semua ini positif, semua ini bermanfaat, baru kamu bilang ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sekarang enggak, setiap orang ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila tanpa punya empirisme, tanpa penelitian, tanpa bukti bahwa ini tidak sia-sia. Jadi sebenarnya Tuhan mengejek kita. Makanya dia tidak bilang wahai manusia, tapi kita yang disuruh ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, kita susah membiasakan diri untuk menafsirkan yang seperti itu. Kenapa sih kok kalimatnya dibikin begitu? Misalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu kan jelas, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpinmu. Yang pemimpinmu dia ada kata taatilah loh. Yang ada kata taatilah cuman Allah sama Rasulullah. Kalau mau efisien kan taatiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Enggak, ini dua taatilahnya. Berarti ada kualifikasi antara Allah, Muhammad sama pemimpin kita. Jadi kalau Allah mutlak taati aja karena disitu langsung ati Allah, kira-kira gitu. Kalau Rasul taati aja, itu pun di wilayah ibadah mahdoh, muamalahnya yang penting syariatnya. Tidak setiap yang tidak dilakukan Muhammad tidak boleh kamu lakukan. Terus gini haram, gitu haram. Nek dituruti mudah kan saiki. Rasulullah gak tahu kaosan, copot. Muhammad tidak pernah celonoan, copot. Buang BlackBerry, sound system buang, listrik matikan. Loh, kalau semua tidak boleh, yang kita harus taat 100% itu sebagaimana Rasulullah mengajarkan adalah ibadah mahdhah, sholat 5 waktu, syahadat yang 5 itu. Di luar itu mau bikin demokrat, mau bikin majelis daun-daun, monggo sakarepmu kan gitu. Mau bikin wali band, mau bikin Sunan Kalijogo and the gang, sakarep-karepmu kono wis. Sunan Bonang Harley Davidson Club. Oh, benar. Kalau kamu gunakan kata wali, mbok ya kamu pelajari apa itu wali dan kamu berperilaku meneruskan kewalian, kan kira-kira begitu. Ini enggak. Dewa dinggo, Dewi dinggo, Maharani dinggo, Maharono dinggo, kuwape dinggo, Rasulullah dinggo. Rasulullah kok ngebaki dalan. Rasulullah kok kayak begitu. Rasulullah kok enggak pakai helm lah, angel meneh gitu. Terus ada lagi yang kalau ulama harus berpakaian seperti ulama, tidak bisa berpakaian seperti orang biasa. Iku rumus tekondi. Ulama itu yang baik berpakaian sebagaimana orang yang paling miskin di antaramu. Gitu dong. Betul enggak? Ulama harus bisa jongkok.
sama orang yang nambal ban. Itu ulama. Begitu dong. Kalau bisa sembunyikan. Kecuali kamu punya thariqat sendiri. Kamu punya thariqat dan kamu ingin melindungi dirimu dan kamu tidak nyuruh orang. Misalnya beliau tadi yang di sini pakai ini, tidak apa-apa, karena dia juga duduk bersama-sama Anda semua, sama dengan yang satu milik kaos, satu milik ban Vespa tadi, tidak ada masalah. Jadi teman-teman sekalian, act locally, think locally. Terus saja pokoknya. Kalau secara spiritual Mbak, saya punya teori seperti itu loh. Saya suruh nyelamatin Indonesia tidak bisa loh, enak aja. Terus nanti apa-apa Yahan menjawab persoalannya mbahmu tak? Ya nggak bisa jawab persoalan. Kamu itu yang dibayar pemerintah kayak gitu, kamu biarkan bikin persoalan. Saya nggak dibayar suruh nyelesain persoalan. Lah kok nyekli kon? Gitu. Wong kita bikin sendiri gratisan semua, nek ngumpulno dana ya paling oleh 200.000 katanya. Disuruh nyelesain persoalan. Kadang-kadang teman-teman tuh ya aneh. SBY tidak pernah ditanya apakah Bapak bisa menyelesaikan persoalan selama 7 tahun, nggak tahu. Kene kan gak makyat apakah ini menjawab persoalan, gak jawab lah, kan sing takon sopo. Jadi saya objektifly tidak bisa menjawab masalah Indonesia, tidak bisa saya menyelesaikan masalah Indonesia. Tapi jangan suruh saya tidak berbuat sesuatu, karena saya berbuat sesuatu itu merupakan tabungan dari akumulasi yang akan terjadi untuk supaya pada akhirnya Indonesia akan selamat. Aku gak ngerti. Allah punya skenario, Allah sedang bekerja, ya fa'al fa'alul lima yurid. Allah sedang bekerja sangat keras hari ini. Aku tidak tahu skenarionya, aku bingung pada adegan-adegannya, tapi aku yakin endingnya akan baik. Nekat aku. Nek. Kon kok wani ngomong ngono. Lah terus ya napa? Ngono ta? Bener ya Mas? Yang yakin. Kalau Anda tidak yakin terus ya yakin loh. Anak-anak ini tidak yakin itu apa? Setelah baca Quran masih ngomong mudah-mudahan Allah menerima. Lah ya menerima. Lah kamu tadi baca Qurannya beneran enggak? Ya beneran. Lah kok terus mudah-mudahan? Lah kalau beneran hatimu ikhlas baca untuk Allah bener ya diterima. Lah kalau itu aja tidak diterima, terus bagaimana dong hidup kita? Apa yang jadi pegangan kita? Diterima dong, pasti dong, gitu. Masa enggak? Wes rabi, wes gaya anak, mudah-mudahan pernikahan kita diridhoi Allah. Ya diridhoi ya. Masa kan nurani bojomu dek muga-muga diridhoi ya dek. Ya oh parare. Lah terus letak yakinmu di mana, letak imanmu di mana? Ada posisi doa, ada posisi yakin. Kan begitu. Itu ada batasnya, ada bedanya. Kalau yang seharusnya yakin kamu masih berdoa, masa wis duwe bojo cek muga-muga jodoh. Ya apa sih? Wis turu ben bengi muga-muga jodoh. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, saya bikin acara kayak gini di mana-mana untuk supaya Anda yakin. Gasruk, yakin pokoknya melaku terus. Melaku, yakin terjadi. Perkara gak wis biasa. Kan gitu pokoknya. Selawatan lagi, istighosah lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin ya rabbal alamin. Gak kabul, kau apa? Dungo meneh. Berdoa terus, gitu aja. Ngapain? Iya, berdoa terus berusaha terus, tidak berhenti, tidak ada waktu untuk tidak. Selalu iya, berjalan terus maju ke depan. Nekat, yakin sampai meteng. Gini saya disuruh mencalonkan diri jadi presiden. Sopo sing iso ngalahno? Jadi tidak akan aku mencalonkan diri menjadi apapun.
sakno aku karo liyane. Makanya saya kasihan lah, ndak usah, aku menjadi sahabatmu saja, kan gitu ya teman sekalian ya. Jadi sama dengan gambar baliho itu, siapa yang masang? Kalau yang misalnya, kalau yang masang orang desa itu karena terima kasih sama seseorang, terus gambarnya dipasang oleh orang desa, itu kan tidak masalah. Tapi kalau yang masang itu dia sendiri nyuruh orang untuk bikin baliho, itu masalah kan itu. Nah, yang terjadi selama ini bagaimana? Jadi sama dengan bakar dupa itu haram apa halal? Yang haram itu bakar rumah. Kalau bakar dupa itu kan masalah kebudayaan, sebab begitu dimodernkan disebut aromaterapi. Nah, aromaterapi api, yang bakar dupa elek, kan gitu. Jadi tolong jangan halal haram jangan dilihat bendanya, jangan dilihat peristiwanya, tapi niatnya apa, yang primer sekunder apa, kan begitu, wasilah sama goyahnya. Kalau tujuannya memang substansi ayat itu, ya tidak jual ayat, kan gitu. Ini tolong jangan terus semua di sini sih mas. Kasihan juga nanti lama-lama nanti saya ngutip Bhagavad Gita sesuai. Tuh nopo sabu inten mesti sangat koping dulu. Soalnya kena aku neng ngomong Quran didik jadi total ayat, akhirnya total koping doang. Jadi sama dengan syirik, enggak syirik itu tidak tergantung bendanya. Anda bisa menjadi syirik dengan penampilan sangat islami, menjadi syirik ya bisa, karena tergantung. Misalnya kalau umroh untuk money laundering, kan ada fenomena umroh itu money laundering, dalam tanda petik uang yang sebenarnya curian itu disucikan di Mekah. Dia pikir bisa jadi suci, diketawain sama malaikat. Emang gue nggak tahu lu duit curian. Cuman dia masih terlindung oleh wa amhilhum ruwaida. Saya berikan waktu kepada mereka sejenak. Nah, sejenaknya berapa? Itu yang jadi masalah kita dengan Allah, kan gitu. Itu teman sekalian. Soal Habib ini, tadi sore saya ketemu sama banyak Habib-Habib di pasar Minggu, dan dia bilang sama saya, mereka bilang sama saya, Cak, yang paling dirugikan oleh majelis-majelis itu adalah para Habib. Dia bilang lah, ya opo sampean ya. Aku renegate sambat, malah Habib yang paling sambat saya. Artinya Habib-Habib yang benar, yang memang Habib, yang tidak akan melakukan hal-hal yang prematur dan kapitalistik seperti itu, apalagi yang politis dan provokatif, itu justru yang paling merasa dirugikan. Karena kalau Habib itu berpenampilan dan berperilaku seperti itu, nanti Habib yang beneran menjadi terimbas. Nah, siapa Habib? Siapakah Habib? Siapakah Habaib? Ini ada kontroversi. Sebaiknya kita teliti. Jadi kalau yang saya tahu, Habib itu orang yang mencintai. Artinya Habib itu orang yang mencintai. Kalau mahbub itu orang yang dicintai. Jadi Rasulullah itu mahbub, yang mencintai namanya Habib. Jadi itu banyak orang dari Arab agak selatan itu kagum sama Muhammad. Terus mereka rame-rame berdatangan ke Mekah. Kok ada orang Arab kok suka bertapa? Itu ini mesti ada turunan Sunda. Jadi mereka orang yang sangat kagum dan sangat mencintai Muhammad. Itu juga datang dari Persia, karena Persia sendiri sebenarnya memang ahlul bait. Kalau Anda cari ginekologinya, genetikanya, orang Persia sendiri, meskipun Rasulullah tidak mengangkat Salman Al-Farisi sebagai ahlul bait, sesungguhnya dia memang sudah ahlul bait kalau Anda melihat sejarah nasabnya. Nah, kemudian Habib ini rancu kemudian, karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah, ternyata ada dua Habib. Ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad, ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri, yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah, antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, tidak jelas. Ada Al-Atos, ada Al-Gembuk, ada Al-Kohol, ada Al-macam-macam. Allah mek ngunut ya. Nah, kita sudah tidak bisa melacaknya lagi.
sudah tidak bisa melacak lagi. Karena tidak hanya su'uban wa qabailah, tidak hanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi sambil saya memperkaya ilmunya Sunda Wiwitan ya, su'uban wa qabailah di dalam Quran itu bukan hanya suku dan bangsa, itu kan terjemahan di depan. Itu maksudnya satuan-satuan, satuan kecil dan satuan besar. Dia boleh teritorial, dia boleh darah, dia boleh ideologi. Jadi ideologi yang berbeda itu juga su'ub wa qabail. Ada aliran-aliran yang dasarnya bukan kesamaan darah, juga bukan kesamaan suku, cuman di terjemahan depan kan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan gitu. Maksudnya itu ya suku ideologi, ya suku estetika, suku macam-macam gitu. Jadi satuan. Jadi pluralisme terkandung di situ semuanya. Jadi kembali ke soal habaib tadi, suku-suku, satuan-satuan di antara Habib ya macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia lah, enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya gitu. Enak. Jadi ada Habib yang seperti itu. Artinya saya punya pengalaman-pengalaman pribadi. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu loh. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Menurut beliau-beliau tadi dalam pertemuan sore, yang Anda keluhkan itu adalah Habib-Habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Akhirnya produknya seperti itu, tapi saya tidak mau putus asa hanya karena itu. Mbok nggawe majelis Rasulullah 1, Rasulullah 2, 3 sampai 350. Enggak, iya sak Jakarta gak ada masalah aku. Gak punya masalah saya. Orang Islam, Khalifah Allah tidak punya masalah kate lapo. Lu ndutang akeh, ancane utangku akeh tapi gak masalah kate lapo kon. Ngono kok urip iku. Memang saya banyak masalah, tapi saya tidak masalah terhadap masalah saya. Ngono lho, cara urip iku. Kudu wani ngono, nek gak ngono lara temen kan. Jadi kebentuk diel, enake iki. Iki nek gak gudeg iki ya tempe penyet iki. Hilang rasane, Mas. Saya pengalaman rek ngono-ngono iku rek. Saya sebagai anak langgar toh. Orang langgar itu surau kecil, dan saya dibesarkan oleh surau, dan itu pernah nyuri kelapa. Pernah masuk warung kalau sudah tutup kita gangsir, kita masuk sisa-sisa dicobeknya itu kita jilat-jilat gitu. Pokoknya orang hidup di langgar harus agak ngelanggar-ngelanggar, namanya juga langgar kok. Saya dulu pinter ngaji karena dilanggar gitu loh. Jadi saya kalau di desa itu kan tidak ada dawet, yang ada katok komprangan. Katok komprangan dari sawah ya ke masjid. Akhirnya kalau di masjid terus sarungnya digini-gini, soalnya dicopot, taruh di belakang pintu. Nah begitu misalnya ada 8 orang-orang tua dari sawah sholat, ini soalnya ngelempros sampai tak jupuk aku gede ini, tak jalan buku. Jadi selanggar ibu kuatok sampai terus melayu aku gitu. Seneng banget aku. Jadi saya sudah bahagia sejak kecil, sehingga saya di masa tua ini tidak cari kebahagiaan dari siapa-siapa. Ngono loh, saya nggak akan nyuri apa-apa. Mergo aku wis tahu ngene iki mah. Yang paling serem kalau sudah ada orang sholat, kita ambil tabuhe beduk, pas sujud diteleki ini. Wah, itu paling nyenengke itu. Jadi waktu sujud itu kita taruh tabuhe beduk itu, pemukul beduk itu, terus langsung lari keluar langgar sampai sana. Iya.
Kalau nggak punya pengalaman begitu tuh nanti jadi koruptor besarnya. Kalau nggak bahagia di masa kecil, saya bahagia banget kok. Ngaji aja saya anarkis ya. Semua belajar ngaji resmi kecuali saya. Saya nakal luar biasa, tidak pernah mau duduk bareng belajar ngaji. Saya cuma mendengarkan dari balik pintu. Tapi saya hafal. Terus saya begitu mereka ngaji, terus ayah saya dari luar pintu juga mengingatkan karena ayah hafal Quran terus keliru itu gitu. Nanti saya lewat depan langgar. Pempojarot tak balang rutu manukung ngik tak balang maburo wayang foto kan jancok nih ya. Itu masa kecil saya, bahagia banget sama Allah itu. Makan gak karu-karuan, wah berkelahi, diadu. Jadi setiap malam itu langgar ditutup, diadu. Yang gede-gede ngedu sing cilik-cilik. Oh saya gelut itu nggak tahu udah ratusan kali saya. Piding-pidingan, wus pokoknya saya lakukan itu semua sehingga sekarang saya lihat apa ini dunia, apa yang memikat. Kan gitu, aku tidak terpikat aku, apa itu? Kata orang Jombang, opo ngenek ngeseng, gawa pecot, kadek nyalek barang. Kudu gambare caleg P3, caleg PAN, tukang becak liwat alah dapuran nenek sing gawa pecut. Bingung aku apa sing gawa pecut. Jadi kalau kita beol di sungai, ini airnya sir. Kita bawa cambuk. Begitu tai kita mengalir, ada ikan mau makan, kita cambuk. Ayo. Lawang tainya aja nggak boleh dimakan orang, apalagi uangnya, kan begitu maksudnya. Jadi tai aja dia begitu bakhil dia sama tainya sendiri, apalagi duitnya gitu loh. Gitu kok nyalek kata orang Jombang gitu. Jadi wah, wong Jombang ini nggak ada gelam top temen. Itu mas kalian ya. Nah sekarang Anda bahagia enggak? Anda mendapatkan kebahagiaan kecil enggak? Gratis enggak? Mudah enggak? Jadi kenapa kamu cari yang enggak itu? Apa yang memikat? Apa yang engkau terpesona? Apa yang memesona ini di dunia ini apa? Apa wis? Kebesaran yang mana? Popularitas yang mana? Gemerlap yang mana? Ayu teh? Ayu podo ae ambune ya ngono iko. Sama itu. Engko nek wis tuwek ya nyampirno. Kecantikan jangan dicari di wajah istrimu, jangan dicari di indahnya badan istrimu. Kecantikan ada di dalam kerjasama cinta kasihmu bertahun-tahun dengan dia. Temukan kasih sayang itu, maka sampai tua pun dia tetap cantik. Kalau nggak bisa begitu, nggak usah kawin. Halo, kanca-kanca sekalian. Jadi soal Habib terakhir, ya sudah ketawa aja lah. Yang penting Anda tidak ikut. Beberapa teman di sekitar Anda juga diajak omong. Saya tidak putus asa karena kan itu baru dilakukan tadi sama kemarin toh. Besok kan belum toh. Besok kan belum ada dosa. Besok kan bersih. Kamu percaya nggak sama besok? Bisa nggak besok manusia berubah? Baik kecil maupun besar. Dan kamu pikir perubahan bisa dilakukan oleh manusia? Bisa sedikit-sedikit, tapi Allah yang akan merubah semuanya. Kamu pikir kalau Allah mengatakan, wahai manusia, aku tidak akan merubah engkau sebelum engkau sendiri merubah dirimu. Kamu pikir itu terus, coba kalau kamu cerdas, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita kurang ajar sama Allah terus jawab gini, loh Tuhan, kalau memang engkau mengatakan engkau tidak akan merubah nasibku sebelum aku merubah nasibku sendiri, kan gitu.
Tuhan ini gimana sih, kalau saya sudah merubah nasibku, untuk apalagi kau merubah? Jadi yang primer itu perubahan dari kita atau dari Allah? Jadi Allah cuma mau bilang gini loh, wis tokon iku sing penting ketok sembayang lah, sing penting ketok macul-macul, ketok nyambut gawe. Pamit kok bojomu jam 8 esuk mbok nang ndi turu ndek gedung kok sore mulai wis lumayan lah. Sing penting ada usaha keluar rumah gitu loh. Sing penting ketok macul-macul, ketok lapok keringetan. Aku dulu punya teman jam 9 pagi ke rumah saya, nanti jam 5 sore dia pulang ke rumahnya. Kalau ke rumah saya dia pamer mengenai rumahnya, dia merasa bekerja. Begitu pulang ke rumahnya, dia cerita mengenai bagaimana di tempat saya, dia merasa bekerja juga. Jadi dia cuma pergi tok. Pulang. Tadi semua gak apa-apa. Terus lumayan lah, pekerjaan susah kok ya toh. Pokoknya penting lungo. Ayah saya sendiri pernah mengalami seperti itu, teman sekalian, dulu dalam keadaan sangat miskin. Pokoknya ayah saya yang penting keluar rumah, jalan berpuluh-puluh kilometer. Ibu saya tenang, bapakmu nyambut gawe. Saya melaku doai. Ya tapi lumayan gitu loh. Yang penting ya Allah, ya hanya ini yang bisa aku kerjakan, melaku. Gitu kan. Terus karena kita niat beneran, Allah akan bekerja untukmu. Indonesia ya begitu, nggak bisa aku disuruh merubah. Tapi kalau kita terus keep occupying, maka Allah akan occupy bener-bener. Gitu loh. Jangan dibilang Allah nggak ada terus nggak mengokupai juga. Nanti Allah ya ukupayan diri kon. Nek kon gak melok-melok, aku gak melok-melok, gak mungkin iso kan gitu. Jadi gitu teman sekalian, itu sebabnya saya rajin kayak gini nih, tanpa batas. Sampai ke desa-desa paling pelosok kayak apapun gini nih, sampai jam 3 saya mau dan tidak masalah. Dan nak nagih apa-apa. Dan saya tidak ingin Anda hormati. Terus dadi apa gak padaan. Pokoknya aku datang, aku seneng, engkau besar hatimu, engkau melihat ke depan. Dan tetap di depan itu ada optimisme dan ada matahari yang akan terbit lagi. Nggak akan putus asa, mau putus asa. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan cuma mengajarkan itu. Tuhan tidak mengajarkan sukses, Tuhan tidak mengajarkan berhasil. Yang Tuhan ajarkan cuma satu, berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan cara jalan yang benar. Itu dong. Jalan terus. Anak wong Jawa, anak Jawa Timur mlaku tok kecut rek. Iya memang, tapi pokoknya melaku terus ya. Saya ini sudah tua, sudah mau gimana lagi, mau sampai tua aja kecut ngene tane. Ya wis, tapi jalan terus ya teman-teman, jangan putus asa. Nggak ada urusan putus asa, nggak sempat putus asa gitu ya. Tak sempat putus, melaku terus di ayo dek, wis pokoknya gawe terus dek, gak meteng-meteng tak jajal meneh dek. Jajal meneh dek. Engko nek anyang di ndolek di meja-meja ta ndek ndi. Nek perlu nek wis suwepi nang sumur dek. Ndolek kali ini sore jembatan sapa ruku manjur. Pokoknya jalan terus. Jangan dicoba loh ya, Mbak. Mas jare Cak Nun pokoknya liwat kene-kene ya oleh ngono ya. Oke teman sekalian, cukup ya Mas ya. Nggak usah mengeluh lah, mau bagaimana Anda. Yang penting Anda Anda tidak bisa menghilangkan, tapi Anda tidak nambahin, kan sudah lumayan toh. Dan sama dengan kita di Doli, pelacuran terbesar se Asia Tenggara, itu libur karena Kiai Kanjeng datang dan saya. Dan semua pakai jilbab. Bayang nondelok ewon PSK pakai jilbab semua, itu kan fantasinya top gitu. Yo bayangin kan lebih indah fantasi daripada realitas toh. Bayangin ini pelacur dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam itu rata-rata dapat laki-laki 8 sampai 12. Katakanlah rata-rata ya 8. Jadi kalau sebulan itu operasi umpamanya 25 kali, itu kan 25 hari, 25 kali 8, berapa laki-laki? 200. Nek setahun? Jadi aku meneh-meneh nek mlebu swarga ngene, mlebu neraka dikangang ngene. Terus liane ngomong dari Sabang sampai Merauke.
Tapi teman-teman sekalian, saya tidak pernah terharu dan menangis melebihi kita pengajian Mak Ian di Doli. Saya bilang sama mereka, apa perlu saya kasih tahu bahwa melacur tidak boleh? Ya, apa yang belum tahu? Wis ro kabeh. Jadi tidak perlu kiai toh? Tidak perlu. Oke. Ada yang belum tahu berzina tidak boleh? Tidak ada yang katakan wis ngerti toh, wis ngerti, jadi nggak perlu ustaz. Sudah tahu semua toh, kalau mau lima tidak boleh, sudah tahu. Jadi pasti Anda datang ke sini menjadi penghuni Doli ini bukan karena moral, tapi karena ada dorongan yang lain. Sekarang masalahnya saya tidak peduli sama kenapa kamu di sini. Saya tidak peduli sudah berapa lama kamu di sini. Saya cuma peduli satu hal, sampai berapa lama lagi kamu di sini? Seminggu lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Siapa yang bayarannya akan naik? Angkat tangan. Kau no sing angkat tangan. Loh, sing modun angkat tangan kabeh. 200.000. 1 seket 100 75 seket selawe 10 5.000 200 seket. Karena 200 seket kan jendek gini kuci ire. Ayo, siapa yang ingin keluar dari sini? Angkat tangan KB, Mas. Sekarang hitung berapa lama lagi kamu akan keluar dari sini? Seminggu lagi kalau bisa, Cak. Akhirnya mereka ngitung, sudah punya modal berapa, punya keterampilan apa, akhirnya mereka ngitung. Dan setelah selesai acara, Mas, berdatangan mereka, Cak, sampai tungano, Cak, secepatnya saya akan kesini. Kalau bisa 1 minggu, gak bisa 2 minggu, saya akan keluar. Jaluk dungo kabeh, tak dungano kabeh dengan memperkuat imanku. Ya apa? Aku kan laki-laki. Normal. Ya apa kene ngambung kene kabeh ndekep aku terus Masya Allah. Allah. Semakin engkau tinggi spiritualitas, semakin engkau memahami betapa cantiknya wanita. Kan begitu, betul enggak? Betul enggak? Semakin tinggi tingkat keulamaanmu, semakin engkau mengerti keindahan ciptaan Allah, betul enggak? Jadi ini ada orang wedok terus nggak ono ceritanya. Cuman iman kita untuk tidak melakukan apa-apa kepada dia jauh lebih besar daripada terpesona. Imam Khomeini kalau pidato gini, ya ummati, mademnya kesini. Dan aku ngerti soalnya ayu kabeh. Ngene gak wani, gak kuat, Mas. Nah aku wis kuat, ngene iki tenang aja. Tapi nek kene diancur. Saya ingin jujur sama Anda ya. Saya ingin jujur sama Anda. Saya tidak sembunyi-sembunyi, begitulah. Maka manusia bertarung kepada dirinya sendiri. Dia perang melawan nafsunya sendiri. Yang penting dia memenangkan kebenaran dari dirinya sendiri itu. Perkara kemarin kan saya sudah cek, Anda puasa seneng enggak? Enggak suka toh? Ngaku. Sholat suka enggak? Enggak suka. Wah, ini piye cak nun ya? Ya memang. Kalau kamu suka sholat, ngapain disuruh sholat? Betul enggak? Kamu dipaksa, diperintah sholat karena dasarnya kamu tidak suka. Dan kalau kamu mau ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, di situ letak kemuliaan hidupmu. Kalau sekedar melakukan apa yang kamu senangi, nek jare wong barat, do what you want to do, gampang. Apa filsafat kapopo ini? Nek jare Kartolo masyarakat nomor piro ini? Nek do what you want to do lah gampang, Mas. Kepingin jundu, kepingin mangan, kepingin sate, gampang. Yang sukar dan yang menjadikan Anda seorang pendekar kehidupan adalah kalau Anda punya kesanggupan yang ikhlas melakukan sesuatu yang baik meskipun sesungguhnya engkau tidak suka, Anda tetap melakukannya. Atau Anda bersedia tidak melakukannya meskipun sesungguhnya engkau sangat suka. Kalau engkau sudah mampu seperti itu, namanya manusia dewasa, itu namanya insan kamil.
Nek do what you want to do, you are free to do anything. Ya gampang mas. Itu bukan filsafat hidup itu. Nek ngono iku arek cilik ya iso, arek wajan ya iso. Nih, Bapak tak guyoni ini wong barat gak ngerti cara Indonesia. Saya kan suka gini-gini lah, saya di mana-mana meso-meso, saya tuh suka meso di Arab, di Masjidil Haram ini meso aku. Lah kalau sing paham kok tidak kan nggak ada nilai budayanya toh. Jadi Arab ini haram, apa cok haram ayo. Haram cok. Saya sama Kiai Kanjeng nangis berdoa Rabbana, Totok nangis, Nevi nangis. Tiba-tiba datang Arab jenggot, la haram, ya buka haram. Aku pas dengar mas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu bermelayu deh. Setelah itu Kiai Kanjeng pemberani di Masjidil Haram. Anggere ana wong jenggoten ayo ngomong haram. Aku ingin katakan kepada kalian, Yahudi menguasai Arab, Yahudi menguasai Ka'bah, Yahudi menguasai Masjid Nabawi, dan mereka ingin memutus hubungan cintamu dengan Muhammad SAW melalui Wahabi itu. Mereka yang menguasai. Nanti Iran diserbu oleh Israel, Arab Saudi belain Israel. Kamu lihat, kamu akan bingung nanti. Tapi di Indonesia tidak masalah. Gelut-gelut dewe kono. Indonesia kok musuhan, kalau gak musuhan gak jelas bedanya. Indonesia kok Allah saja sangat kagum sama Anda. Iki jane setan ta malaikat di sini. Oke teman-teman sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih ada lagi? An-Nabi Al-Umi. Jadi saya kira ada konsepnya Allah bahwa Muhammad itu tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain yang oleh Allah disuruh mengandalkan kehebatan. Misalnya dengan tongkat pada Nabi Musa, dengan kekuatan menyembuhkan pada Nabi Isa, dengan kekuatan untuk dibakar pada Nabi Ibrahim, dengan kekuatan bisa keluar dari perut ikan pada Nabi Yunus. Artinya ada mukjizat-mukjizat yang sifatnya vulgar dalam tanda petik ya. Nah Rasulullah itu oleh Allah dilindungi untuk tidak hebat-hebat. Jadi dia ummi saja, dia biasa saja. Jadi dia kehebatannya justru karena dia biasa. Itu mas. Jadi dia berjuang sebagaimana manusia biasa. Dia mengalahkan Abu Jahal yang hebat itu sebagai manusia biasa. Artinya beneran Rasulullah itu berjuang belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik, kebudayaan untuk mengalahkan pengaruh Abu Jahal yang sebenarnya ingin merebut aset copyright air Zam-Zam. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya masalah kapitalisme. Itu sama dengan NATO merebut Libya, dan gitu, merebut Irak dan seterusnya. Nah tapi Rasulullah waktu itu belum nabi dia. Rasulullah memperjuangkan sejak awal bagaimana melindungi semua hak-hak itu dengan kemampuan kemanusiaannya. Jadi Rasulullah menurut saya dikonsep oleh Allah memang untuk, jadi dia berada pada level budaya awam biasa-biasa saja. Bahkan dia memberi makan pengemis tiap hari di pasar Madinah itu. Pengemis Yahudi yang tiap hari kalau dikasih makan itu dia membalas dengan nasihat, dan nasihatnya itu berupa jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Itu nasihatnya orang buta Yahudi yang tiap hari dikasih makan ini. Dan setelah Muhammad ngasih makan kepada si Yahudi buta ini, dikasih nasihat, pokoknya saya terima kasih kamu ngasih makan, saya hanya bisa membalas dengan nasihat. Nasihat saya adalah jangan dekat-dekat dengan Muhammad, dia itu tukang sihir. Jadi Rasulullah senang menikmati dimaki-maki tiap hari itu. Jadi aku pengen dolek wong ngemis sing ngono iku mang. Kalau ada saya akan tiap hari setia untuk datang ke jadi Deda Ainun itu ya. Jadi gitu seneng saya gitu. Jadi Rasulullah begitu awamnya. Kan kita tahu beliau punya pakaian hanya 3. Kalau satu dipakai berarti satu di lemari, yang satunya dicuci.
Kalau yang dipakai kemudian dicuci, maka yang di lemari dia pakai, yang dia cuci ditaruh di lemari, kan gitu. Pokoknya muter seperti itu. Rasulullah bahkan tidak pernah makan kenyang berturut-turut 1 minggu. Siti Aisyah tidak pernah memasak berturut-turut 3 hari. Mesti ada hari di mana Aisyah tidak bisa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Jadi hidupnya lebih sengsara dari Anda semua. Jadi gak usah pamer penderitaan lah awakmu. kalah bertanding kon Allah kon wong sik merokak bus semua. Jadi ndak ada lah. Kita paling kita hanya mencicipi penderitaan Rasulullah, itu pun sangat sedikit. Jadi Rasulullah disuruh mengalami seperti kita. Bahkan Rasulullah juga sakit panas, dan panasnya lebih daripada panas kita. Sehingga kita Rasulullah panas itu dipegang oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah kok begitu panas badanmu sehingga terbakar tanganku, kata Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, karena Allah juga mencintaiku dengan cinta yang sangat tinggi, maka panasku pun dikasih panas yang sangat tinggi. Itu Rasulullah. Dia awakmu juga hati-hati. Gitu. Jadi Rasulullah itu pokoknya awam. Makanya ketika beliau ditawari, apakah Muhammad, apakah kamu mau menjadi nabi yang kaya raya dan raja? Mulkan nabi ya. Rasulullah menjawab, enggak, saya ya Allah kalau boleh saya cukup menjadi nabi yang awam saja. Abdan nabi ya, jadi nabi tapi orang biasa. Nah, ummi itu salah satu idiomatik dari keawaman itu menurut saya. Cuman selama ini diterjemahkan secara harafiah, buta huruf. Kalau dia buta huruf berarti waktu itu transaksi dagangnya beliau di daerah Syria itu tanpa tulisan, berarti lewat cangkem. Soalnya memang itu mungkin juga sih transaksi lewat cangkem ya maksudku. Jadi saya punya anak asuh namanya Yatin. Ini Sabrang tahu. Jadi Mbak Yunya Yatin itu yang dulu gendongin Sabrang waktu kecil. Nah Mbak Wiwi itu punya adik namanya Yatin. Yatin itu kalau di sekolah bodoh sekali. Suruh ngitung 2 tambah 4 itu udah nggak bisa jawab. Tapi kalau dia disuruh beli apa-apa pinter banget. Jadi berapa rupiah susu Epiro itu ngerti dia. Jadi begitu praktek dia pinter, begitu sekolah teori dia bodoh. Nah jadi pinter sama bodoh itu sebenarnya tidak jelas. Jadi kalaupun Rasulullah buta huruf itu tidak berarti dilantas bodoh. Juga ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril, ya Muhammad iqra, bacalah, itu kan untungnya Muhammad kan bukan orang Jawa asli yang 100%. Kalau dia orang Sunda lebih gawat lagi. Saya tidak bisa logat Sunda, tapi saya coba jawakan. Kalau misalnya Nabi Muhammad wong Jawa sampean niku ngakarpe ya apa? Ngongkon maca di buku nih kan gitu. Gak nggo buku ngongkon maca. Oh jelas aku buta huruf tuh ngongkon maca sampean ku ya apa? Gak mungkin sampean dengan Gusti Allah kan gitu kan, gak mungkin ini. Gusti Allah ngongkon mesti bener. Saya disuruh baca itu mana bukunya, udah saya juga tidak bisa baca kan itu ya Mas. Itu kan mengasihkan Iqra tok itu Mas, itu jadi buku sangat besar kan, asik sekali itu. Iqra itu tok loh. Di situ sampai kepada kauniyah, qauliyah, sampai pada ayat alam semesta, ayat manusia, ayat tekstual, sampai pada yang disebut membaca itu adalah meneliti, menganalisis, mendata, menyimpulkan, menarik garis, jarak pandang, sudut pandang, sisi pandang, cara pandang, itu Iqra tok Mas. Jadi sebenarnya kalau Quran itu isinya 1 kata itu pun saya sudah setuju. Jadi sak buku gede tulisannya petang huruf, alif, qaf, ro, alif nganggo hamzah, Iqra wis cukup Mas. Malah lebih efektif itu. Iqra tok wis. Apal kabeh to. Dadi nek sembahyang tarawih cepet. Alhamdulillah min bismillahirrahmanirrahim Iqra Allahu akbar. Itu Mas ya. Jadi tidak usah digelisahkan, tidak apa-apalah itu pomong tidak terjawab sampai seumur hidup tidak ada masalah. Tidak masalah. Loh, tidak ada kewajiban untuk tahu sampai tidak bisa jawab itu tidak dosa juga. Yang penting Anda mencari jawaban terus, bahwa sampai meninggal engkau tidak bisa menjawab, tidak ada masalah. Banyak orang yang malu karena sesuatu yang seharusnya tidak usah merasa mau. Misalnya nyanyi jelek, tidak apa-apa. Nyanyi jelek itu tidak apa-apa. Cuma lebih baik jangan nyanyi. Tidak apa-apa, tidak dosa, tidak apa.
Mas. Jadi tidak apa-apa lah. Misalnya Rasulullah ditanya, masa Rasulullah tidak tahu diri, narsis. Loh kok narsis dia? Lah dia masa syahadat nyebut dirinya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa tidak malu dia? Terus tanya Cak Nun, apa benar Rasulullah syahadatnya menyebut namanya sendiri? Kan itu namanya ujub, itu namanya riya. Marah saya. Memang Rasulullah memang menyebut dirinya sendiri, kata apa Pak? Jujur. Memang mau apa kamu? Kamu itu mbok bayangkan repotnya jadi Muhammad. Repot itu. Jadi misalnya sekarang ini masih ada nabi, jatahnya masih ada. Terus Allah cerot dari langit. Cerot ya. Cahaya. Terus Anda tidak bisa baca, saya yang bisa baca. Ajaran Allah menyuruh saya untuk mengajari Anda. Ayo ucapkan, ini berdasarkan cahaya tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, semua asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna ainun najib Rasulullah. Itu kan berat dong Mas saya, Mas. Malu dong Mas saya, Mas. Ya toh Mas. Pasti Anda juga mosok Tuhan nyuruh gitu. Dan bukan hanya Anda yang ragu, saya pun ragu. Iya kalau Tuhan benar, siapa tahu setan kan gitu. Jadi berat jadi Muhammad itu. Emang Anda sekarang tinggal nerima, oh Muhammad itu nabi, udah diakuin orang seluruh dunia, beres. Cuman Muhammad sendiri waktu dia dinabikan emang percaya? Tenang nih. Gitu Mas. Berat. Maka kamu jangan sinis sama dia. Jangan sinis dong, kasihan dong sama dia. Berat itu jadi nabi, disuruh nyebut namanya sendiri. Kan kalau Rasulullah SAW nyebut jenenge dhewe toh. Ndoting-ndoting awake dhewe. Kok nek kliru ngene, bahasa Tuhan Muhammad Rasulullah. Betul enggak, Mas? Itu repot jadi Muhammad. Anda harus bersimpati sama dia dong. Malah kamu sini sih. Malah apa iya Rasulullah kalau syahadat menyebut namanya sendiri? Nesu aku iya kata apa kan? Ngono aku. Gak terima tak? Ngono aku. Jadi Anda itu enggak usah usil-usil kok wis. Wis terima ngono lho wis babar. Wis ngono kok repot sih. Diterima wis syahadat dikon apa ae gelem nek karo Gusti Allah wis. Cuma itu tok kok, mintanya cuma itu kok. Wong kamu tidur sehari 20 jam ya boleh. Itu ya. Tentu saja saya tidak ngomong syar'i, saya ini ngomong budaya, sehingga yang penting Anda terurai, pikirannya bebas, adrenalin Anda tumbuh, keringat Anda mengucur, sehingga semua akan sehat, sel-sel Anda menguat, badan Anda besok semakin sehat, pikiranmu cerdas, kepada istri kamu makin sayang, kepada anak-anak kamu makin bisa mendidik, kan begitu. Itu yang nomor satu. Bukan saya takut-takuti begini-begini, enggak, yang bebas, yang penting kamu dekat hatimu sama Allah, dekat tiap hari. Bahasa Jawa enggak masalah, bahasa Sunda enggak masalah, kamu ngaku kafir lebih baik. Kan mending ngaku kafir daripada ngaku muslim. Betul enggak Mas? Bagus mana ngaku jelek dan ngaku baik? Mana ada Nabi mengatakan aku orang baik? Sebut Nabi siapa? Sebut satu Nabi, satu Rasul yang bilang dirinya orang baik. Semua ngaku aku orang zalim, betul enggak? Zalim itu sejelek-jeleknya orang, betul enggak? Dan semua Nabi mengatakan ini kuntu minadz zalimin, Rabbana zalamna anfusana. Kan begitu. Ya teman sekalian, sudah jam 3. Sudah saya jawab semua tadi ya. Satu lagi apa? Oh, nang ninggung gini Mas, itu namanya ijtihad, itu namanya ibadah muamalah. Jadi kalau ibadah mahdoh itu dari atas ke bawah, dari Allah ke kita. Kalau nang ninggung itu salah satu bentuk orang mencari Allah dengan estetikanya sendiri. Ada yang nang ninggung, ada yang Arab bilain. Arab tanpa ain berarti Rob. Ahmad bilamim, Ahmad dikurangi mim, Ahad. Itu
Itu cara orang cari Allah. Nggak apa-apa, asal jangan dianggap ibadah makhluk. Mau nang nengguk, mau duk-duk tank, mau gluk-gluk main nggak masalah. Pasrah tidak pasrah itu tergantung peristiwanya di dalam jiwa kamu. Nggak apa-apa ada orang yang wiritannya. Jadi kalau di Sulawesi Selatan dulu, sekarang Sulawesi Barat itu, kalau ada perahu layar kena angin badai, nelayannya teriak lapeo, lapeo, terus anginnya menyingkir, badainya menyingkir. Karena kata lapeo ini dihidupi oleh orang yang punya nama lapeo itu dengan torikoh-torikoh dan penderitaan hidup yang luar biasa, sehingga kata lapeo itu mendapatkan muatan gelombang yang luar biasa yang bisa mengalahkan badai. Kalau dia sebut Allah, Allah belum tentu menyingkir. Lu apa lapeo menang melawan Allah? Ya enggak. Ada anak kecil kalau main-main di sumur, hapsi, buk, naik lagi. Jadi kayak ada karetnya, hapsi, buk, naik lagi. Datang seorang ulama dari Majelis Ulama cabang mana gitu. Apa itu hapsi? Wiritan apa itu? Allah, wiritan itu Allah, Allah ya. Anak-anak, ayo mulai Allah. Ayo mulai sekarang Allah. Terus Allah, nggak balik. Loh, apakah Allah kalah sama hapsi? Enggak. Ini soal fisika, ini soal gelombang, ini soal software, ini soal JavaScript. Ya toh? Ini soal yes, prosesor apa sakaremu lah. Pokoknya ini memang begitu anunya, kimianya itu begitu itu, fisikanya begitu itu. Jadi ono polisi, ono arek demonstrasi, dikejar polisi, ditangkepin, satu yang selamat karena dia teriak Ainun Najib, Ainun Najib, selamat dia, nggak tertangkap. Bukan apa-apa, wong polisi arek Jombang. Tapi terkenal di Makassar, kalau sudah ketemu polisi itu kejar itu sebut Ainun Najib. Rumah sana sing sakti jenengan enggak, pas polisi yang ngejar itu pas anak Jombang. Berarti nggak jadi ditangkap itu, jadi jangan diserem-serem karena aku dia ikut tunggu Icarno aja di mitos-mitos nondek kono. Itu aku guyang-guyi banget. Tapi beneran itu ada anak mandar, Ainun Najib, selamat deh. Dipikir kayak lapeo, enggak, lapeo beneran dari kalau Ainun Najib bang polisi narik Jombang. Jangan dipikir saya bangga, saya tidak punya kehebatan dan saya sangat sanggup merendah-rendahkan diri saya. Jangankan merendahkan diri, saya meniadakan diriku pun aku siap, karena yang sejati ada hanya Allah. Kan begitu. Ngono ora dadi wong iki babar, dielek-elek ya bak. Ngono, anjane elek kate lha apa kon. Kok untumu merongos, anjane merongos kate apa? Repot. Dadi wong iki pokoke ngono lek mburok ya. Kasruk. Ra duwe duit. Ra apa-apa. Golek. Nanti tidak dapat, nggak apa-apa, cari lagi. Gitu tuh terus pokoknya nggak putus asa. Tangguh, gitu loh jadi orang itu. Dan kalau punya utang cukup dipikirkan sampai jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 6 pagi jangan mikir apa-apa kecuali Allah. Lah kon gendeng tak jam loro bengi utangku. Jadi manage hati kamu, persatuan waktu dan persatuan ruang, kan begitu. Mengerti nggak di setiap tempat mikirin utang, dia utang sembahyang mikir utang, Allah utang, sampai Allah liman ha utang. Tapi disisihkan, makanya Allah itu kan telingamu, jarimu di sini tak. Kamu bilang sama dunia, sebentar ya dunia, aku menghadap Allahku dan engkau di belakangku saja. Allahu Akbar. Dunia sudah kesini baru kita bar sama Allah. Udah nggak ada siapa di sini. Di sini hanya ada Allah. Dunia di belakang. Ojo digowo-gowo nang itu digowo. Pun pas karo bojomu turu kon mikir utang gak sida ngaceng kon. Ngaku.
Bener nggak? Bagi orang yang pikirannya bener, yang hatinya bener, nggak ada impoten. Ingat-ingat itu. Kalau kamu ada gejala impoten, berarti ada yang nggak bener dengan hati dan pikiranmu. Sehatkan hatimu, pikiranmu, pulang dari ma'iyahan fresh, set. Yuk berdiri semua sekarang.